Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Agil Sujito dengan NIM H1101231028. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya sebagai tugas besar dalam mata kuliah pemrograman komputer yang diampu oleh Bapak Ilham Syah. Nah, di sini saya membuat suatu program dalam bahasa Python yang memuat beberapa modul yang telah dipelajari sebelumnya. Karena syarat dari tugas besar ini adalah mengandung 5 modul, minimal 5 modul yang telah dipelajari pada kelas-kelas sebelumnya. Nah, saya membuat program mesin kasir yang dimana mengandung beberapa modul yang akan saya jelaskan nanti. Langsung saja saya akan mempresentasikan hasil kerja saya. Nah, di sini pada tampilan awal akan nampak pada kode saya yaitu menggunakan fungsi yaitu def tampilan awal. Kenapa saya menggunakan fungsi? Karena ketika saya ingin memunculkan ini, maka saya hanya perlu memanggilnya di bawah sini dengan mengetik namanya saja. Nah, tampilan awal burung. Nah, pada tampilan awal ini terdapat menu yang dimana memuat kode beserta dengan harga pesanan atau menu. Kemudian di bawah ini ada pesanan, fungsi dari pesanan yang digunakan untuk menginput data-data pesanan. Nah, di sini saya menggunakan data underscore pesanan untuk menampung inputan yang telah dilakukan oleh user. Kemudian di sini ada variabel total semua pesanan yang saya inisialisasikan sama dengan 0. Di sini juga sama, tunai sama dengan 0, dan kembalian sama dengan 0. Nah, pada program saya ini menggunakan berulangan while true dalam memasukkan kata sandi. Nah, jadi saya menggunakan kata sandi ini untuk memastikan bahwa program kasir saya ini aman dari pembajakan. Nah, di sini saya menggunakan sandi.upper untuk memudahkan user untuk memasukkan kata sandi, baik itu menggunakan huruf besar ataupun huruf kecil. Nah, jika sandi ini betul, maka program berlanjut menampilkan tulisan seperti ini. Nah, jika tidak, maka inputan sandi ini akan terus berlanjut sampai sandi ini betul. Nah, ketika sandi ini benar, maka akan muncul tampilan seperti ini untuk menginput data-data pesanan pelanggan, seperti nama pelanggan, nomor pesanan, dan juga nomor meja. Nah, di sini saya menggunakan modul yaitu sequential. Nah, yaitu membuat program secara berurutan. Di sini juga menggunakan perulangan while true untuk memilih jenis menu. Nah, di sini saya membuat variabel pesan untuk menginput jenis menu di sini. Apabila pesan sampai dengan 1, maka saya akan menampilkan makanan. Nah, dari mana makanan ini berasal? Makanan ini saya sudah buat fungsinya di bawah sini. Nah, di bawah sini. Dan juga jika jenis menu yang dipilih adalah 2, maka saya menampilkan minuman yang telah saya buat juga fungsinya di bawah sini. Ketika pesannya sama dengan 3, maka yang dipilih adalah menu cancel nih. Jadi dia akan berhenti. Kemudian lanjut jika memilih menu 1, di sini terdapat fungsi makanan, di mana saya menggunakan list untuk memuat menu-menu makanan yang tersedia, yaitu yang menggunakan kode-kode yang telah saya berikan. Di sini kodenya A sampai P yang membuat nama menu dan juga harga menunya. Kemudian di sini saya membuat variabel total makanan sama dengan 0 untuk menghitung total makanan yang dipesan oleh pelanggan. Kemudian di sini saya membuat variabel atau data pesanan makanan untuk menampung data yang dibeli oleh pelanggan seperti nama menunya, harga dan jumlahnya nanti. Nah, di sini terdapat inputan yaitu pesan sama dengan input kode. Di sini diminta untuk menginput kode yang telah disediakan di sini. Ketika ketika memilih menu makanan satu yang muncul pertama adalah ini, yang menampilkan nama makanan dan juga kode-kodenya. Jika pesannya atau kode yang dimasukkan ini berada dalam menu makanan di sini, maka program ini akan berlanjut dengan menjadikan menu yang saya buat sini sama dengan menu makanan yang di sini, yang telah diinput tadi. Kemudian akan di-print nama menu dengan harga menu di sini. Kemudian jika sudah, user akan diminta untuk memasukkan jumlah pesanan. Nah, untuk menghitung total makanan tadi, yang ini kan sama dengan 0.
maka harus tambah dengan jumlah pesanan dikali menu atau harganya, menu harganya. Misal nih kita ingin memesan bakso biasa, kodenya adalah A. Bakso biasa di sini harganya 15.000. Kemudian kita menginput pesanannya 2, maka di sini harganya ada 30.000. Jadi nanti total makanan sama dengan total makanan ditambah dengan jumlah menu. Karena total makanan tadi sama dengan 0, maka total makanan menjadi 30.000. Begitu. Kemudian di sini terdapat masukan data. Saya menggunakan fungsi append di sini untuk memasukkan nama dari menu, kemudian jumlah yang dipesan, dan juga harga. Nah, di sini juga terdapat variabel tambahan ketika telah selesai menginput kode di sini dan menginput jumlahnya, maka akan ditanya lagi apakah ada tambahan makanan. Jika iya, maka akan berulang untuk memesan makanan dengan input kode. Nah, jika tidak, maka program akan berhenti dengan mengklik apa saja selain Y. Nah, maka akan muncul screen tentang total pesanan makanan dari total makanan yang telah dimasukkan tadi. Kemudian di sini jika kode yang diinput adalah X, maka program ini akan keluar dari fungsi makanan ini. Nah, Anda keluar dari program pesan makanan. Terima kasih. Nah, jika selain itu, maka inputannya salah. Jika selain A sampai B dan X ini, maka akan muncul inputan salah. Nah, di sini terdapat return pesanan makanan karena pada fungsi pesanan tadi saya membuat pesanan makanan ini sama dengan fungsi makanan. Jadi saya mengulang pesanan makanan ini terus sampai user ini keluar. Nah, pada fungsi minuman ini konsepnya juga sama, yaitu list minuman, kemudian total minuman sama dengan 0, dan terdapat data untuk menampung pesanan minuman. Kemudian ini untuk menginput kode, dan jika pesan yang diinput atau kode yang diinput ini berada dalam menu, maka akan muncul nama menu dengan harga menu. Nah, yang dilanjutkan dengan menginput jumlah pesanan di sini, kemudian menghitung total minuman yang telah dibeli dengan cara total minuman sama dengan total minuman ditambah jumlah pesanan dikali harga menu. Nah, yang sudah dipesan tadi maka dimasukkan ke data yang telah disiapkan yaitu pesanan minuman di sini. Nah, di sini kan sudah ada nama menu dengan jumlah pesanannya dan harga menunya. Nah, ketika sudah selesai memesan apapun, maka program ini akan memastikan apakah ada tambahan minuman atau tidak. Nah, jika yang diinput selain Y, maka program ini akan berhenti. Jika ya, atau jika menginput Y, maka program ini akan berulang ke penginputan kode minuman. Begitu. Nah, di sini juga terdapat X. Jika kodenya adalah X, maka program ini akan keluar dari fungsi minuman dan akan menampilkan tulisan seperti ini. Nah, di sini terdapat return minuman untuk mengulang pesanan minuman di sini. Nah, di sini. Nah, di sini juga saya menggunakan extend untuk memasukkan pesanan makanan ini ke data pesanan. Karena tidak mungkin saya memasukkannya secara satu-satu ke data pesanan ini menggunakan .append. Maka saya menggunakan .extend. Gitu. Kemudian saya akan lanjut ke kode yang saya gunakan dalam transaksi. Nah, di sini, jika transaksinya 0 atau jika tidak ada data pesanan, nah di sini if not data pesanan, maka akan muncul Anda tidak memesan apapun. Nah, jika ada akan berlanjut. Di sini juga jika menu yang dipilih 1 atau 2, maka akan muncul tunai sama dengan integer input tunai. Nah, ini digunakan untuk menginput tunai yang diberikan oleh pelanggan. Kemudian di sini ada for a in data. Nah, jika saya menggunakan variabel a ini untuk memudahkan data pesanan di sini, total semua pesanan itu sama dengan total semua pesanan yang tadinya 0 ditambah harga dikali jumlah pesanan. Nah, di sini terdapat untuk melakukan transaksi, jika tunai yang diberikan kurang dari total semua pesanan,
maka akan muncul uang kurang. Nah, jika tunai ini lebih besar dari total semua pesanan, maka akan berlanjut ke output yang dihasilkan. Nah, di sini terdapat output yang dimana membuat nama nama pesanan, kemudian jumlah pesanan, dan harga atau total semua pesanan. Nah, di sini juga atas nama dan juga nomor meja. Kemudian, jika pesanan yang diinput oleh pelanggan ini lebih dari 300.000, maka akan mendapatkan diskon 0,1. Saya membuat variabel diskon di sini untuk menghitung diskon. Nah, jika diskon ini sudah terhitung, maka total semua pesanan ini akan dikurang dengan diskon. Kemudian, untuk menghitung kembalian dengan menghitung tunai dikurang dengan total semua pesanan. Nah, akan ditampilkan tunai, diskon 10%, kemudian total setelah diskon, kemudian kembalian. Jika pesanan yang dilakukan oleh pelanggan ini kurang dari 300.000, maka akan langsung menghitung kembalian saja tanpa menghitung diskon. Kemudian hasilnya pun akan dihitung seperti ini. Tunai, total pesanan, dan juga kembalian. Nah, jika yang dipilih adalah menu 3 tadi, di sini kan break, maka akan selesai dalam fungsi pesanan sini. Maka fungsi ini akan berhenti dan menunjukkan Anda keluar program. Terima kasih. Sekian presentasi saya mengenai proyek saya ini, yaitu program kasir. Saya mohon maaf apabila masih banyak kesalahan dalam mengucapkan atau menyampaikan, karena saya pun masih dalam tahap belajar dalam pemrograman ini. Sekian dari saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.